Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisha, NIM 951121069, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan dosen pengampu Bapak Samsul S.A.B.M.A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, yang dimana akan membahas mengenai pasar uang syariah. Adapun latar belakang video pembahasan ini yaitu munculnya pasar uang syariah dipicu oleh kebutuhan untuk memperoleh sejumlah dana dalam jangka pendek atau yang harus segera dipenuhi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah ini didasarkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengizinkan transaksi jual beli dan melarang riba. Oleh karena itu, dalam mengelola aktivitasnya, lembaga keuangan syariah harus sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dengan mengutamakan kemaslahatan dan menghindari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Pasar uang merupakan alternatif bagi berbagai entitas, termasuk lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya, terutama ketika mereka memiliki kelebihan likuiditas dan perlu menjual instrumen yang mereka keluarkan untuk memperoleh dana tunai dari pasar uang jika mereka mengalami kekurangan likuiditas. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang didefinisikan sebagai keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering disebut juga pasar kredit jangka pendek, sedangkan secara teoritis pasar modal atau capital market didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Nah, terdapat perbedaan lain antara pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu mengenai instrumen yang diperjualbelikan. Pada pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun dan merupakan pasar likuiditas primer. Sedangkan pada pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi permanen. Yang kedua itu pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pada pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu, yaitu disebut bursa efek. Sedangkan pada pasar uang tempat transaksinya itu bersifat abstrak, yang artinya penjualan dan pembelian tidak dilakukan di dalam pasar tertentu. Yang ketiga, struktur organisasinya. Pasar modal adalah pasar yang terorganisasi karena selain memiliki tempat transaksi khusus, pelaksanaannya juga diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal, yaitu BAPEPAM LK. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang tidak terorganisasi. Kemudian yang D itu tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Pada pasar uang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti keperluan modal kerja, sedangkan pada pasar modal lebih ditekankan pada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Kemudian terkait perbedaan produk yang dihasilkan dari kedua pasar tersebut itu berbeda. Pada produk utama pasar uang yaitu sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan komersial paper, sedangkan pada pasar modal bersifat jangka panjang dengan produk obligasi, reksadana, dan saham. Yang kedua itu ada perbedaan dari return dan risikonya. Pada pasar uang risikonya rendah dengan return yang rendah, sedangkan pasar modal risikonya tinggi dengan return yang tinggi pula. Dan yang terakhir itu perbedaan dari otoritasnya. Otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, sedangkan pasar modal adalah Departemen Keuangan. Selanjutnya, fungsi pasar uang terdapat 3. Yang pertama itu menjadi mekanisme alternatif, khususnya dalam konteks lembaga keuangan dan peserta lainnya yang memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan mengalokasikan dana untuk akses likuiditas. Yang kedua, sebagai sarana pengendalian moneter tidak langsung oleh otoritas moneter di negara pasar terbuka seperti Indonesia. Transaksi pasar terbuka Bank Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar keuangan atau SBPU sebagai instrumen keuangan. Yang ketiga, dalam hal kemampuan informasi, pasar keuangan jangka pendek menyediakan perusahaan, pemerintah, individu, sektor asing, dan pelaku pasar jangka pendek lainnya dengan informasi tentang kondisi moneter, preferensi, dan perilaku dari pelaku pasar keuangan jangka pendek, dampak dan interaksi kebijakan moneter, kasus kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri.
Peserta pasar uang. Nah, dalam pasar uang sebenarnya terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu para peminjam atau borrowers, para pemberi pinjaman, lenders atau investor, perantara atau intermediaries, misalnya lembaga keuangan baik bank dan non-bank, serta pemerintah. Pihak peminjam maupun investor dapat terdiri dari individu ataupun perusahaan. Tujuan pasar uang. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan pelaku lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang dimaksudkan secara tidak langsung sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Selanjutnya, instrumen pasar uang di Indonesia, konvensional dan Islam. Nah, dalam konvensional itu ada obligasi utang negara, adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral dengan jumlah tetap yang dibayarkan kepada pemegangnya pada tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. SBI adalah surat berharga atas unjuk berdominasi rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan dengan skema diskonto dalam utang jangka pendek. Yang ketiga itu slip penyetoran atau sertifikat deposito, adalah surat yang dikeluarkan bank sebagai pernyataan rekening yang menyatakan jumlah, waktu, dan tingkat bunga tertentu. Yang keempat, surat berharga. SPBU adalah surat berharga jangka pendek yang dapat diperdagangkan oleh Bank Indonesia dengan harga diskon. Yang kelima, peringatan penipuan. Surat promes adalah pernyataan antara kreditur dan debitur tentang kemampuan mereka untuk membayar hutang jangka pendek. Yang keenam, alat tulis. Kertas komersial adalah surat promes atau surat promes yang diterbitkan perusahaan kepada investor tanpa jaminan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Yang ketujuh, persetujuan bankir. Tagihan bank adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank untuk ekspor dan impor barang atau digunakan untuk transaksi valuta asing. Yang ketujuh, panggilan call money adalah salah satu alat utama untuk mendorong perkembangan pasar uang yang digunakan dalam pinjaman antar bank jangka pendek dan transaksi kredit untuk beberapa dana. Kemudian dalam Islam terdapat pasar uang antar bank syariah atau PUAS yang menggunakan investasi yang jatuh temponya pendek menggunakan akad mudharabah, yaitu akad perjanjian pengelola dana dan penanam dana untuk melakukan investasi agar memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut yang nantinya akan dibagi oleh kedua belah pihak atau bagi hasil. Yang kedua itu sertifikat IMA, investasi mudharabah antar bank, yang mana sertifikat ini sebagai instrumen pasar uang antar bank syariah, dan yang melakukan transaksi PUAS ini dapat menggunakan sertifikat IMA. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Terdapat 4, yaitu 1. Pasar uang syariah atau Islamic Money Market. Yang kedua, pasar uang antar bank syariah, PUAS atau Islamic Interbank Money Market. Yang ketiga, sertifikat investasi mudharabah antar bank. Yang keempat, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIKA. Pasar uang valuta asing, Foreign Exchange Market, atau sering pula disebut dengan bursa falas, adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransferkan daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar falas adalah untuk transfer daya beli, kedua penyediaan kredit, ketiga mengurangi resiko valuta asing. Adapun peserta dalam valuta asing yaitu dealer falas, bank dan non-bank, perusahaan dan individu, spekulator dan arbitrase, yang terakhir Bank Sentral Indonesia. Adapun jenis transaksi dalam pasar valuta asing terdapat 3 transaksi. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Yang kedua, transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap adalah dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Sekian video materi mengenai pasar uang syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.